malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya hasil sementara olah TKP tabrakan beruntun tol Cipularang. Polisi menduga ada 3 faktor penyebab. Sementara itu 10 rumah dinas prajurit TNI di Makassar ludes terbakar. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian spion mobil terjadi di tengah kemacetan dan cuaca hujan di Jalan Tomang Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tanpa rasa takut, pelaku nekat beraksi di keramaian lalu lintas. Usai mematahkan spion sebuah mobil SUV, pelaku dengan santai meninggalkan lokasi kejadian. Sebuah minibus terjatuh ke parit usai mengisi bahan bakar di SPBU kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kecelakaan tunggal tersebut akibat pengemudi salah menginjak pedal rem hingga mobil hilang kendali serta menabrak pagar pembatas dan jatuh ke parit. 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Diduga ke-7 tahanan tersebut kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Pemirsa, kepolisian melakukan rekonstruksi pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang menyebabkan puluhan orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Pemirsa, aparat Polres Palopo, Sulawesi Selatan mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan meringkus seorang pria terduga mucikari. 3 wanita yang menjadi korban berhasil diselamatkan dari penggerebekan di sebuah wisma. Sementara itu pemirsa, gadis remaja 19 tahun warga Pekalongan, Jawa Tengah tega menjual temannya sendiri lewat media sosial. Tersangka mengiming-imingi korban akan mendapatkan uang Rp400.000 sekali kencan. Seorang terduga pelaku penggelapan mobil rental dihakimi warga setelah kabur hingga menabrak pengendara motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengelabui pemilik rental dengan dalih masih digunakan untuk keperluan keluarga. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengungkap peredaran narkotika jenis kokain di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan di rumah seorang tersangka, polisi mengamankan barang bukti kokain seberat 236 gram yang disembunyikan dalam kemasan kue. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota menggerebek pabrik pembuatan obat terlarang di Jalan Lejen Mashudi, Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Dalam 1 bulan diperkirakan, pabrik ini memproduksi 1,5 juta butir obat. Kita ke informasi lain pemirsa, diduga mengalami remblong. Truk bermuatan batu koral hilang kendali dan masuk jurang di Jalan Selorejo, Blitar, Jawa Timur. Dari 5 penumpang, 2 orang tewas terjepit kabin kendaraan dan 3 lainnya luka-luka. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan sejumlah pemotor di Jalan Daan Mogo, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya masuk ke jalur Transjakarta, sejumlah pemotor ramai-ramai membongkar beton separator karena tetap terjebak macet. Sebanyak 10 unit rumah dinas milik prajurit TNI di Asrama Kodam 14 Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik sempat membuat panik penghuni asrama dan langsung menyelamatkan diri. Sementara diduga akibat meledaknya genset, sebuah rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah terbakar hebat. Kebakaran menghanguskan 4 ruangan dan sempat membuat ratusan pasien panik hingga berhamburan keluar ruangan. Belasan kapal nelayan yang tengah bersandar di dermaga Kota Pekalongan, Jawa Tengah terbakar hebat. Selain menimbulkan kerugian materi hingga miliaran rupiah, kebakaran juga menyebabkan pasokan ikan terganggu. Sejumlah ibu-ibu di Semper Barat, Cileunyi, Jakarta Utara menangis menyampaikan keluhan ke Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tentang suami mereka yang terlilit hutang akibat terjerat judi daring. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka bakar di dalam rumah kontrakannya di Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga korban tewas tersentuh listrik saat memainkan ponsel sambil mengisi daya.
Seorang pelajar SMA mendapat intimidasi dan kekerasan psikis dari seorang wali murid di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menyuruh korban meminta maaf sembari bersujud dan menggonggong kepada pelaku. Pemirsa, banding yang diajukan Panca Darmansyah, pembunuh 4 anak kandungnya yang divonis hukuman mati, akhirnya ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana hukuman mati kepada pria berusia 41 tahun tersebut. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau mengalami 15 kali erupsi dalam 24 jam terakhir dengan tinggi kolom asap letusan hingga 1000 meter dari puncak. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain bahaya erupsi, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi. Dari mancanegara, pemirsa, sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines terkena tembakan saat akan mendarat di Bandara Port-au-Prince, Haiti. Akibat insiden ini, seorang pramugari terluka akibat tergores peluru nyasar dan sejumlah lubang bekas tembakan ditemukan di bodi pesawat. Pemirsa, MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill pada Lampung dan Brigif 4 Marinir menanam mangrove di Marines Eco Park, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan baik di darat maupun di laut. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okizon.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Reni Arumsari, berikut buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria nyaris babak belur dihajar warga usai aksinya kepergok melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kos di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dari tangan pria tersebut, warga mengamankan uang sebesar 600.000 yang dicuri dari rumah kos tersebut. Pemirsa, seorang pelajar di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban perundungan berupa kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan seorang wali murid. Dalam video yang viral, pelaku meminta korban untuk sujud dan menggonggong sambil meminta maaf kepada pelaku. Diduga dengan cara membobol saluran air, 7 tahanan atas kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Sementara di Petamburan, Jakarta Barat, seorang pelaku pencurian kaca spion nekat beraksi di keramaian. Di Palembang, polisi menangkap 3 pelaku pencuri motor milik seorang kurir paket. Ketiga peristiwa kriminal tersebut kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Pemirsa, seorang pria di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten tewas diduga akibat tersetrum saat sedang memainkan ponsel yang sedang diisi daya. Korban ditemukan di dalam rumah kontrakan dengan kondisi tubuh mengalami luka bakar. Sejumlah pengendara sepeda motor membongkar separator bis Transjakarta di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka membongkar separator karena terjebak di jalur Transjakarta. Pemirsa, sejumlah ibu rumah tangga curhat kepada Menkom Diki Mutia Hafid sambil berderai air mata. Mereka curhat tentang suami mereka yang terlilit hutang akibat terjerat judi online. Pemirsa, judol atau judi online terus membuat resah. Terbaru Kementerian Komdigi menginformasikan sekitar 80.000 anak-anak telah terpapar bisnis haram ini. Indonesia banyak di antara mereka yang menggunakan akun orang tuanya untuk main judol.
Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus judi online. Kapolri juga mengatakan tidak menutup kemungkinan mantan Menkominfo Budi Aristiadi akan diperiksa jika ditemukan bukti yang cukup mengarah ke dirinya. Dan berikut pernyataan Kapolri. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, seorang pedagang dan 2 anak terluka akibat tertimpa pagar sekolah yang roboh di Kabupaten Serang, Banten. Di Sukabumi, Jawa Barat, tebing setinggi 20 meter longsor dan menimbun sebuah kendaraan. Sementara ratusan rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten masih terendam banjir. Ketika informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam berikut ini. Pemirsa, gara-gara terjerat hutang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadai. Pemirsa, korban meninggal dunia tabrakan beruntun di KM 92 Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Senin siang. Hingga Senin malam data korban kecelakaan berjumlah 28 orang, terdiri dari 1 meninggal dunia dan 27 orang luka-luka. Pemirsa, dalam 12 hari terakhir, ada 3 kecelakaan truk di mana 2 diantaranya terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Dan 1 lagi terjadi di KM 92 Tol Cipularang arah Jakarta. Berikut sejumlah kecelakaan yang disebabkan oleh truk. Kita ke informasi lain pemirsa, di sela kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo menelepon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon itu diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo. Hari kedua dibukanya lapor Mas Wapres kemarin, puluhan warga mulai berdatangan ke Istana Wapres untuk menyampaikan pengaduan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung layanan pengaduan ini. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin dalam sidang pra-peradilan pada Selasa sore. Paman Birin sendiri yang sempat dinyatakan hilang tiba-tiba muncul memimpin apel. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Suswono mendengarkan curhatan hati para ibu rumah tangga dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasar Tanah Abang sambil berdialog dengan pedagang. Pemirsa, Timnas sepak bola memberikan sambutan meriah kepada Timnas Futsal yang berhasil merebut gelar Piala AFF Futsal 2024. Sementara tiba di Indonesia, pemain naturalisasi Kevin Dick langsung melakukan latihan perdananya bersama pemain lainnya. Ya, menghadapi tim skuad Jepang, Timnas Indonesia harus benar-benar waspada. Hal ini dikarenakan Jepang akan menurunkan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman merumput di Eropa. Kecewa kuota penerimaan susu, peternak membagikan susu sapi segar ke warga. Pemirsa, ratusan warga berebut susu sapi gratis di Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pembagian ribuan liter susu gratis dilakukan peternak sapi karena kecewa dengan pembatasan kuota penerimaan susu oleh koperasi yang membuat peternak merugi. Indonesia mengusulkan agar tekanan terhadap Israel untuk menghentikan kebrutalannya terhadap Palestina terus ditingkatkan. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengajak menghentikan seluruh hubungan ekonomi dengan Israel dan mendesak PBB untuk segera mengeluarkan Israel dari keanggotaan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okison.com seperti tertera di layar kaca. Dan jangan lupa saksikan program Kriminal Gerebek akan tayang sesaat lagi. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.